Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umrud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza sabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri orang mau meninggal husnul khotimah dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh tiap makhluk bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya sebagai berikut: setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Meski demikian, sejatinya kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang mengetahui kapan kematian tersebut akan datang, sebagaimana disebut dalam surat Al-Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Husnul khotimah diartikan sebagai akhir yang baik, artinya keadaan baik yang terjadi kepada diri seorang muslim pada saat ia meninggal dunia yang disisi dengan amal saleh sampai ajal menjemputnya. Ada beberapa karakter yang menandakan seorang muslim meninggal dalam keadaan baik tersebut. Yang pertama, yakni ciri-ciri orang mau meninggal husnul khotimah dalam Islam. Yang pertama, yakni mengucap kalimat syahadat. Ciri yang pertama adalah Muslim yang mengucap kalimat syahadat sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Pengucapan kalimat syahadat tentu lebih baik jika dibarengi penerapannya selama hidup. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang ke-8 sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ciri yang kedua yakni dahi berkeringat. Keringat pada dahi ini menandakan rasa malu akibat kesalahan saat masa hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah yang didasarkan dari hadis berikut, yang artinya seperti dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ciri yang ketiga yakni mati syahid. Keutamaan mati syahid dijelaskan dalam Al-Quran, mendapat pahala yang besar serta kondisi akhir yang baik. Orang-orang yang masuk dalam golongan mati syahid dijelaskan dalam hadis berikut, yang artinya, telah menceritakan kepadaku Juhair bin Had, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dan ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Maksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ibu yang meninggal saat melahirkan juga dijelaskan memperoleh keutamaan husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebagai berikut, orang yang terbunuh di jalan Allah atau fi sabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Mati syahid juga berlaku pada mereka yang membela diri dari tukang begal atau upaya lain yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin, sebagaimana diterangkan dalam hadis sebagai berikut, yang artinya, dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Ciri yang keempat, yakni berpulang pada hari Kamis malam Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya telah menentukan keutamaan seorang muslim yang wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, keutamaan yang sama berlaku bagi muslim yang meninggal di hari Jumat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Itulah beberapa penjelasan tentang ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.